Nah, orang masih pada ribut berdebat soal ilmu tauhid, akidah. Apakah Tuhan itu di aras atau di mana? Masih ribut sampai hari ini. Banyak perdebatan di sini. Masih ada orang yang ribut soal terawehan, 23, 11, kunut, tidak kunut, usoli, tidak usoli. Di situ. Jadi sudah selesai itu. Apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Jangan harap potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Sekarang patung yang dibikin oleh Kang Deddy misalnya, patung Sri Baduga siapa? Itu bukan berhala kok. Bukan untuk disembah. Tapi kalau disembah loh, jangankan Anda, kita yang jauh juga akan turun. Tapi setahu saya tidak. Beliau sedang mencoba mengekspresikan kembali keinginannya untuk bangsa ini sadar bahwa kita pernah besar dulu. Kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama? Letak bertentangannya di mana? Orang menistakan agama itu, orang miskin lapar, nggak dikasih makan. Orang kayanya tertawa terbahak-bahak, itu menistakan agama. Anak-anak yatim dibiarkan terlantar. Orang-orang sakit dibiarkan tanpa pengobatan. Itu menistakan agama. Sekarang langsung saja kita bertemu dengan orang tua kita, guru kita. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kiai, masih sehat ya Kiai? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini kita langsung saja nih Kiai nih. Hari ini Indonesia mendapatkan sebuah figur yang mungkin unik. Ada seorang anak bangsa yang lahir di desa, tiba-tiba sekarang mencuat namanya, Kang Deddy Mulyadi. Tapi, wah ini yang menarik. Sebagian orang ada yang memusrikannya, ada yang memusuhkannya dengan hal-hal yang dia bikin. Seperti membuat patung pada saat menjadi seorang bupati Purwakarta, dengan cara-caranya, dengan atributnya. Bagaimana pandangan Kiai? Ya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya memang cukup lama kenal dengan beliau. Alhamdulillah. Beliau seorang Muslim. Tapi orang dalam beragama itu kan tidak selamanya sampai kepada targetnya. Mereka yang pernah mondok akan tahu namanya Arkanuddin, rukun agama. Itu 3. Rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Jadi kalau bicara agama itu keimanan, ibadah, dan kemudian akhlak. Ini semuanya berurutan. Keimanan itu ibarat benih. Keislaman, mulai sholat, zakat, puasa, haji, itu ibarat pohonnya. Dan buahnya adalah akhlak. Nah, orang masih pada ribut berdebat soal ilmu tauhid, akidah. Apakah Tuhan itu di aras atau di mana? Masih ribut sampai hari ini. Banyak perdebatan di sini. Masih ada orang yang ribut soal terawehan, 23, 11, kunut, tidak kunut, usoli, tidak usoli. Di situ. Jadi sudah selesai itu. Beliau tidak mau ribut soal akidah. Yang memang sudah berbeda satu dengan yang lain. Tetapi masih dalam koridor keislaman. Beliau tidak mau ribut soal fikih, soal ibadah. Sudah selesai. Walaupun ada perbedaan. Menurut saya beliau sudah masuk yang ketiga. Apa itu? Akhlak. Jadi ibarat pohon, dia bukan lagi biji yang tertanam di bumi. Bukan lagi pohon yang rantingnya begitu tinggi dan banyak. Dia sudah jadi buahnya hari ini. Nah, sementara kebanyakan di antara kita beragama itu baru pohon. Baru rame kalau ibadah lahiriah. Kita sholat berjamaah rame, jumatan rame, zikir rame, selawatan rame. Tapi buah dari ibadah, yaitu berbudi pekerti yang baik, jarang di antara kita. Jadi ngambilnya itu. Atau anggap saja bahwa jadi tidak sampai di situ. Artinya tidak meliputi 3 jalur ini. Tapi beliau ngambil salah satu porsinya. Kamu ngambil akidah, ribut soal akidah. Kamu fikir, ribut soal fikir. Beliau tidak. Beliau konsentrasi ngurusi masalah akhlak ini. Nah itu yang dilakukan selama ini. Kalau ada orang mengatakan bahwa dia menjadi orang muslim gara-gara ada patung-patung, nanti dulu. Tidak semudah itu. Yang diharamkan disepakati ulama itu adalah apa? Berhala.
Nanti di Quran dibedakan antara wasan, sonam, dan tamasil. Memang Nabi Ibrahim pernah mengharamkan mahadi tamasil lati antum laha akifun. Ini tamasil ini apa yang kalian sembah ini? Kamu berkumpul di situ. Kami menyembah dia. Tapi jangan lupa Nabi Sulaiman juga bikin tamasil. Apa tuh, Ki? Ya'maluna lahu ma yasha' min maharib tamasil wa jifani kal jawab baquduri rasiyat ya'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur di surat Saba. Ya'maluna lahu ma yasha' min maharib wa tamasil wa jifani kal jarad wa quduri rasiyat. Semua lihat di surah Saba itu ayat berapa itu? Sekitar ayat 10, 11, 12. Ayat berapa itu? Jadi zaman Nabi Sulaiman itu ada jin-jin yang ditugaskan untuk membuat periuk-periuk, mihrab-mihrab, juga tamasil, patung-patung. Jadi zaman Nabi Sulaiman itu ada patung. Ada patung. Ada patung. Tamasil itu banyak. Timsal, zamannya timsal. Apa kita akan mengatakan Nabi Sulaiman musyrik gara-gara bikin patung? Ya tidak. Yang dimusyrikan itu wasan atau sonam yang disembah. Sesuatu yang disembah ya. Loh iya. Kalau cuma syakalnya seperti itu, tidak. Nah ini, kalau kita mau ngambil yang sangat longgar, yang dilakukan Dedi bukan patung sesembahan kok, bukan berhala kok. Yang dia bikin adalah patung gambar, patung dari tokoh siapa. Dan ingat, ketika para ulama mengatakan bahwa yang diharamkan itu adalah syakal patung yang menyerupai makhluk ciptaan Allah, manusia kalau utuh. Para ulama sudah berkerenah di sini. Misalnya gini, ada bentuk makhluk dari kepala sampai kaki lengkap. Lengkap, tapi gepeng. Itu wayang kulit. Di belakang tidak berbentuk. Ada memang yang wujudnya seperti manusia. Ya kan? Ada hidungnya, ada matanya, ada tangannya. Tapi lihat bawahnya. Mohon maaf, tidak ada bokongnya karena kayu lurus. Itu wayang golek. Itulah kehebatan ulama Indonesia dulu ketika mereka berdakwah di hadapan orang-orang yang sudah beragama dan punya budaya, mereka punya wayang. Maka wayang mereka buat tidak melanggar syariat. Gitu loh. Ada yang lengkap tapi gepeng. Iya kan? Ada yang bentuk tapi tidak ada pantatnya. Nggak ada kakinya, itu wayang golek. Jangan dianggap orang Indonesia itu bodoh. Nah, sekarang patung yang dibikin oleh Kang Dedi misalnya, patung Sri Baduga siapa, itu bukan berhala kok. Bukan untuk disembah, tapi kalau disembah loh, jangankan Anda, kita yang jauh juga akan turun. Tapi setahu saya tidak. Beliau sedang mencoba mengekspresikan kembali keinginannya untuk bangsa ini sadar bahwa kita pernah besar dulu. Pernah berjaya dulu. Kita punya budaya. Jangan sampai gara-gara satu agama datang, budaya ya ikut agama itu. Agama ini datang, budaya itu datang. Ambil agamanya, tapi tidak budayanya. Karena agama tidak identik dengan budaya. Gitu loh. Wah, luar biasa nih. Baik, Kiai, dari satu tayangan kita melihat ada pada saat Kang Dedi melihat hutan itu rusak, dia menangis. Di satu sisi juga kemarin terjadi banjir yang cukup luar biasa di Bekasi dan yang lain-lain. Lalu dia cepat mengambil sebuah tindakan untuk kembali membuka ruang hijau di daerah Puncak dan sekitarnya. Bagaimana pandangan Kiai tentang hal ini? Lihat di Quran, zuhara fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan di muka bumi sudah nampak nyata. Di daratan dan di lautan karena bima kasabat aydin nas. Karena perbuatan tangan-tangan kotor manusia. Tahu dampaknya? Liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu. Nanti mereka akan merasakan dampak negatif akibat perbuatan mereka sendiri. Lalu la'allahum yarji'un, diharapkan mereka coba kembali. Yang dilakukan Kang Dedi mengembalikan hutan kepada aslinya, pada fungsinya. Ini mengamalkan ayat ini sebenarnya. Dan kalau dibiarkan ya, sebahagian dari apa yang mereka lakukan akan mereka rasakan dampaknya. Banjir di Bekasi, akibatnya dari mana? Sejak lama kita juga sudah teriak-teriak sebetulnya di kawasan Puncak, kenapa sih kok banyak banget bangunan? Saya membayangkan kalau nanti satu saat Puncak itu banjir atau hujan deras, longsor, bagaimana Jakarta? Yang dilakukan, saya nyebutnya HD. Haji Dedi. Terus HD, saya nyebutnya HD. Ini adalah bagian dari pengamalan ayat Al-Quran supaya apa? Masyarakat jangan terdampak dari apa yang dilakukan oleh sekelompok orang mereka. Tapi siapa yang berani melakukannya? Saya termasuk orang yang tidak setuju di Puncak ada bangunan, tidak setuju.
apalagi bantaran kali, tempat resapan air. Jatah air untuk istirahat di situ tidak ada. Tidak salah kalau air itu kemudian ke rumah-rumah, wong hak mereka sudah dijarah oleh manusia. Juga yang lain-lainnya. Saya ke depan berharap bahwa negara ini mulai memikirkan kembali tentang flora dan fauna ya. Flora dan fauna, bagaimana hewan-hewan bebas berkeliaran ya kan di hutan, burung-burung berterbangan dan berkicau. Karena dia juga ada fungsinya. Dalam ekosistem mereka ada fungsinya. Ketika satu petugas diambil, maka manusia yang akan terdampak oleh itu. Baik. Oke, ini kan ada sebuah sindiran dari netizen bahwa seorang Kang Deddy Mulyadi ini kemana-mana membawa kamera. Ada yang bilang ini ria, ada yang bilang ini pencitraan, ada yang bilang ini adalah salah satu cara untuk tangga nanti di tahun yang berikutnya. Tanda kutip. Menurut pandangan Kiai, silakan. Yang bikin rusak sejarah itu karena dulu tidak ada data. Orang bisa mengolah berita, membuat cerita karena tidak ada data. Lu kalau sekarang Kang Deddy nggak bawa kamera, kamu yang bawa. Mau apa? Ya kan? Sama seperti penceramah yang diputar-balikkan ceritanya itu. Kalau dia nggak bawa kamera sendiri, nanti kamu yang bawa kamera, musuh-musuhnya dia, yang membenci dia. Kamu putar balik buat jualan itu. Sudah benar itu yang dilakukan. Semua harus ada data. Ketika nanti ada orang yang bikin berita yang berbeda, putar ini aslinya loh. Ya ini bohong. Saya kira sudah benar itu. Baik. Harus ada kameranya. Harus ada kameranya. Baik, Kiai, ini kan Kang Deddy sendiri adalah baru yang mencuat hari ini. Apakah dalam Islam contoh-contoh pemimpin-pemimpin ini memang sudah berada di sosoknya Kang Deddy Mulyadi atau bagaimana, Kiai? Ya pada masa khilafahan dulu kan pernah ada, zaman Rasulullah itu ada orang Yahudi yang tanahnya diambil katanya untuk bikin masjid. Ya. Tapi yang punya tidak rela. Ya. Dia kembalikan. Kembali. Itu orang beda agama loh ya. Orang Yahudi yang selama ini berperang loh dengan kita, dianggap musuh. Tapi ketika haknya diambil secara ilegal, kembalikan. Ini sebenarnya, apalagi ini hak rakyat, hak bersama, hak negara. Gitu. Itu bagus. Baik, terakhir Kiai ini, bagaimana apakah dengan tayangan ini Kiai juga pengen ada pesan-pesan khusus buat Kang Ade, Kang Haji Ade, atau bagaimana? Silakan. Hade ya. Hade itu bahasa Sunda artinya bagus. Ya, pertama saya turut bersyukur dan selamat atas amanah yang Allah berikan. Kita tetap saling mendoakan, jangan ragu-ragu. Siapapun lakukan pelanggaran, lakukan tindakan dengan tegas dan tetap santun. Tetap santun, tetap menggunakan budaya kita. Dan saya berharap bahwa ke depan budaya Sunda, budaya adiluhung Nusantara dihidupkan kembali. Jangan sampai negeri kita ini yang tadinya tanamannya kelapa berubah menjadi pohon-pohon yang lain. Yang tadinya punya ayam pelung diganti ayam-ayam yang lain. Sudah cukup kok, sudah bagus punya kita ya. Selamat bertugas Adek ya, Kang Haji Deddy. Insyaallah kita bersama dalam doa dan mudah-mudahan ada waktu kapan kita saling bertemu kembali insyaallah.